Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ananda sekalian, para peserta didik SMK Negeri 1 Baru dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Meskipun kita tidak sedang tatap muka, akan tetapi mudah-mudahan pertemuan kita di dunia maya ini bisa memperkuat tali silaturahim di antara kita. Semoga Ananda semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan cermat dan seksama. Materi kita pada hari ini adalah meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah kita mampu menganalisis kebenaran kitab-kitab Allah. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, Ananda semua diharapkan mampu menganalisis kebenaran dari kitab-kitab Allah itu. Yang kedua adalah kita mampu menemukan hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana kita menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama kita akan kaji dulu yaitu kitab suci. Kitab suci itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan kitab samawi, dan ada lagi yang disebut dengan kitab ardi. Mungkin kita semua sudah sering sekali mendengar di dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah yang ada fis samawat wal ard. As-samawi atau as-samawati itu artinya langit dan ardi itu artinya bumi. Makanya kitab samawi itu sering disebut dengan kitab langit atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab ardi itu adalah kitab bumi atau kitab yang dibuat manusia di bumi. Adakah kitab suci ternyata yang dibuat manusia? Nah, ini nanti akan kita bahas. Kita lihat dulu yang mana kitab samawi itu, karena ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Kitab samawi itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang mana yang dimaksud dengan kitab ardi itu? Kitab yang dibuat manusia tetapi ternyata dia juga adalah kitab suci. Nah, yang pertama itu adalah Weda, ini yang ada di Indonesia. Dipakai oleh agama Hindu. Yang kedua adalah Tripitaka, kitab sucinya agama Buddha. Yang ketiga adalah Wujing dan juga Sisu, kitabnya agama Konghucu. Di Jepang itu masih ada agama disebut dengan agama Shinto. Dia juga memiliki kitab suci, yang kitab sucinya itu adalah juga termasuk kitab ardi, kitab yang hanya dibuat oleh manusia. Kitab suci yang diturunkan Allah yang pertama itu adalah Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti instruksi. Kitab Taurat itu adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi pokok kitab Taurat itu dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandments. Nah, jadi ini perhatikan bahwa
pokok kandungan kitab Taurat itu disebut dengan istilah Ten Commandments atau 10 hukum Tuhan. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariat. 10 hukum Tuhan dalam kitab Taurat itu adalah, yang pertama adalah berbicara bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sangat sejalan dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Makanya seluruh kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi, mulai dari Taurat sampai Al-Quran, semuanya yang pertama dia sebutkan adalah mengesahkan Allah. Yang kedua adalah jangan menyembah berhala. Larangan untuk menyembah sesuatu selain kepada Allah. Yang ketiga adalah jangan mempersekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Karena jangankan Allah yang memberikan kita seluruh kenikmatan itu, seorang istri saja itu tidak mau diduakan. Atau jangankan istri, pacar saja itu tidak mau diduakan. Apalagi Allah yang memberikan kita segala sesuatu, fasilitas secara gratis. Loh kok kita menyekutukannya, menyembah sesuatu selain Dia. Ketiga pasal ini semuanya mengandung sisi akidah. Lalu kemudian yang keempat, ini yang berbeda dengan Al-Quran. Sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Nah, makanya Sayyidul Ayyam bagi orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Kalau orang Islam, Sayyidul Ayyamnya atau penghulu harinya adalah hari Jumat. Sedangkan orang Nasrani, Sayyidul Ayyamnya adalah hari Ahad. Makanya Jumat adalah hari raya mingguan orang Islam, Sabtu adalah hari raya mingguan orang Yahudi, dan Ahad hari raya mingguan orang Nasrani. Yang kelima, hukum Tuhan dalam Taurat itu adalah hormati kedua orang tuamu. Ini pun sejalan dengan Islam. Birrul walidain. Anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Itu kata Allah. Jadi bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi orang tua ditempatkan Allah di posisi kedua yang kita tempati bersyukur setelah dirinya. Makanya jangan coba-coba durhaka kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu sesungguhnya adalah Tuhan kita di alam nyata. Karena Allah yang menciptakan kita, tetapi orang tualah yang menjadi sebab kita lahir ke bumi. Pasal 6-nya adalah jangan membunuh. Larangan untuk membunuh. Pasal ke-7 larangan berzina. Ini pun sejalan dengan Al-Quran. La taqrabuz zina, jangan mendekati. Makanya kepada Anda sekalian, hindari selalu berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Karena itu Anda telah mendekati zina itu. Kalau mendekati, bisa-bisa saja Anda nanti terpapar. Nauzubillah. Yang ke-8, jangan mencuri. Jadi kita tidak boleh mencuri, mengambil haknya orang lain. Jangan bersumpah palsu. Nah, ini juga hati-hati dengan sumpah. Jangan terlalu mudah untuk mengucapkan sumpah. Karena sumpah itu tidak ada istilah main-main. Kalau kita sudah ucapkan, sudah keluar dari mulut, maka itu sudah menjadi sebuah keseriusan. Yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain. Hampir sama tadi dengan pasal 8. Inilah 10 hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Kitab suci Allah yang kedua yang diturunkan ke bumi adalah kitab Zabur. Zabur itu berasal dari kata zabara, yazburu zabar, yang artinya menulis atau kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan mizmar, yang artinya nyanyian rohani yang dianggap suci. Makanya dalam Zabur itu sesungguhnya adalah semua berisi nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah. Satu ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur itu adalah surah An-Nisa ayat 163.
Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Lalu di akhir ayat ini disebutkan wa ataina Dawuda zabura, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Nah, jadi kalau ditanya ayat yang menjelaskan tentang kitab Zabur, itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur itu ada 150 surah. Nah, tetapi Zabur tidak mengandung hukum. Isinya hanyalah nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Jadi nyanyian pujian kepada Allah. Kalau sekarang itu dikenal dengan istilah nasyid atau lagu-lagu religi. Seperti itulah intinya Zabur. Sebuah nyanyian tetapi isinya adalah, kalau istilah Islam itu adalah tahmid, tahlil, takbir, tasbih. Semuanya pujian kepada Allah. Secara garis besar, nyanyian rohani dalam kitab Zabur itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Ratapan-ratapan jamaah. Ratapan dan doa individu. Nyanyian untuk raja. Inilah 5 nyanyian secara garis besar yang terkandung di dalam kitab Zabur. Kitab suci yang merupakan kitab samawi yang diturunkan Allah ke bumi adalah kitab Injil, yang sering diistilahkan dengan kitab perjanjian baru. Kalau kitab perjanjian lama itu adalah Taurat tadi. Perjanjian barunya adalah Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Jadi semua agama yang diturunkan Allah itu, semua kitab yang diturunkan Allah, semua mengajarkan ketauhidan. Bahkan dalam Injil terdapat keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Makanya orang yang pertama yang mengenal kenabian Nabi itu adalah seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhair. Ketika Nabi masih kecil, masih anak muda, menemani pamannya pergi berdagang di negeri Syam, ada seorang pendeta yang mengetahui dan menyampaikan kepada Abu Thalib, jaga baik-baik anak ini, karena dialah yang akan menjadi khatamul anbiya wal mursalin, karena telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Tentang Injil itu terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 27. Ini ayatnya. Summa kaffayna ala atharihim birusulina wa kaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan dia Injil. Injil yang asli itu hampir sudah tidak bisa ditemukan lagi sekarang. Karena para pendeta-pendeta Nasrani telah melakukan kongres gereja sedunia. Dan di dalam kongres itu kemudian merumuskan Injil versi baru. Kitab Injil dan Taurat itu sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Jadi makanya Injil dan Taurat yang ada sekarang boleh kita sebut itu bukan lagi adalah kitab samawi. Karena dia tidak original lagi. Sudah dirubah oleh tangan manusia. Injil yang ada sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan sejarah hidup Nabi Isa. Jadi banyak yang melenceng. Nah, akhirnya kitab Injil itu diberikan nama menurut versi penulisnya. Yang pertama itu disebut Matius. Injil Matius. Yang kedua Injil Markus. Yang ketiga Injil Lukas.
yang keempat Injil Yahya atau Yohana. Inilah 4 Injil versi baru. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada satu lagi kitab Injil yang disebut Injil Barnaba. Nah, ini Injil Barnaba sangat berbeda dengan Injil yang 4 ini. Cuma itu sudah langka, mungkin hampir tidak digunakan lagi oleh gereja yang ada di dunia sekarang. Ananda para peserta didik sekalian, kita akan membahas lagi tentang kitab suci Al-Quran. Kitab sucinya umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, namun pembahasan ini kita akan tangguhkan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada kata bijak yang mengatakan, orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan. Sedangkan orang yang berhenti belajar hanya menjadi pemilik masa lalu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna, bisa diambil hikmahnya, dan seterusnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita menjadi pemilik masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum.